Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa Babonannya Pandeglang, saya ada kendala tidak bisa masuk. Kita ganti dengan online. Kesempatan ini saya mau menjelaskan atau memberikan Anda semua jurnal yang berjudul The Influence of Effective Teacher-Student Relationships on Students' School Engagement and Achievement, a meta-analytic approach, yang ditulis oleh Lorda dan kawan-kawan dari University of Amsterdam dan VU University dari Amsterdam juga. Oke, pada jurnal ini menceritakan tentang hubungan afeksi antara guru dan siswa akan mempengaruhi dua hal, yaitu satu, mempengaruhi keterlibatan mereka di sekolah dan juga mempengaruhi prestasi mereka di sekolah. Lalu, apa saja yang bisa kita petik sebagai novelty dalam jurnal ini? Ada 5 hal. Pertama, di dalam jurnal ini, sebelum ke sana saya mau menceritakan bahwa jurnal ini itu bersifat analisis, ya, meta-analisis. Jadi bukan siswa yang diteliti langsung, tetapi jurnal yang diteliti. Ada ratusan jurnal, diseleksi menjadi 99 jurnal. Itu melibatkan kurang lebih 1.500 siswa dari berbagai negara, diteliti dari beberapa tahun sampai tahun 2011. Dari tingkat TK sampai dengan tingkat SMA. Nah, apa yang bisa kita petik ada 5. Pertama, dalam jurnal ini dinyatakan bahwa hubungan afeksi berupa dorongan, kasih sayang, kepedulian, kepercayaan kepada siswa itu mempengaruhi mereka dari TK sampai SMA itu sama-sama penting, dari setiap jenjang penting, tidak ada bedanya. Jadi kalau kita pikir bahwa hubungan afeksi itu sangat penting di TK sama SD, SMP dan SMA mah tidak ternyata menurut jurnal ini dari hasil analisis SMA pun sangat penting. Guru harus bisa melakukan koneksi afeksi terhadap siswa di sekolah maupun di luar sekolah. Itu mempengaruhi keterlibatan mereka di sekolah maupun prestasi mereka. Yang kedua, yaitu hubungan afeksi guru dan siswa itu ada 2 hal. Pertama, hubungan positif. Yang kedua juga hubungan negatif. Apa itu hubungan positif? Hubungan positif itu adalah kalau guru itu menerapkan reinforcement positif, kayak sering memuji, sering mempercayai, kemudian sering memotivasi dan sebagainya. Reinforcement negatif itu mempengaruhi hubungan negatif, seperti memarahi, kemudian mengomeli, mungkin punishment juga gitu ya, mengarah kepada punishment. Itu bukan buruk, itu bagus, tergantung situasinya gitu ya. Reinforcement positif dan negatif itu bagus dipakai pada momen yang tepat. Tapi dalam jurnal ini dinyatakan bahwa untuk hubungan negatif itu sangat sensitif terhadap anak SD. Sedangkan hubungan guru dan siswa yang positif itu sangat sensitif terhadap siswa SMP sampai SMA. Maksudnya apa? Jadi kalau siswa SD itu dikasih hukuman, omelan, dijauhkan dari siswa yang lain gitu ya, di pojokan, itu sangat sensitif terhadap mereka, itu sangat berpengaruh pada mereka. Maka dalam jurnal ini dinyatakan kalau bisa jangan dikasih hukuman, kalau bisa jangan dikerasin seperti itu. Kenapa? Karena di SD beda sama SMA. Kalau di SD itu kan gurunya sedikit dan ketemunya itu aja setiap hari dalam seminggu. Maka kalau misalkan ada hubungan negatif antara guru dan siswa, mereka akan merot, akan kabur dari sekolah, akan takut ke sekolah. Beda sama SMA. Kalau SMA itu gurunya lebih banyak, sehingga kalau ada hubungan negatif antara guru dan siswa, mereka bisa memilih guru yang lain yang sekiranya bisa mensupport mereka. Jadi maka anak
SD itu sangat sensitif untuk dikasih reinforcement negatif, ya. Jadi harusnya dipuji saja, banyak-banyak dipuji caranya. Tapi lihat situasi juga ya. Kadang-kadang reinforcement negatif juga diperlukan dalam kadar tertentu. Sedangkan untuk siswa SMA, SMP itu hubungan yang positif lebih bagus. Gitu. Jadi kalau di sana mereka punya konflik dengan guru misalkan ya, atau gurunya tidak suka dengan mereka karena perilaku, mereka akan bisa memilih guru yang lain. Jadi kalau ada guru yang bisa membangun kedekatan emosional dengan mereka, itu guru SMP dan SMA, mereka pasti akan betah di sekolah, akan lebih terlibat di sekolah dan akan semakin berprestasi. Lagi lagi kalau di SD itu mereka akan cenderung takut gitu. Misalkan di SD itu ada guru misalkan yang sering memuji, sering memotivasi, sering ngasih jajan misalkan. Ada lagi guru yang menghukum, nyarek kanan dengan cara seperti itu gitu. Mereka itu akan lebih cenderung keinget guru yang galak ketimbang keinget guru yang baik seperti itu. Jadi saking sensitifnya di aspek seperti itu, di aspek reinforcement negatif. Nah, yang ketiga, apa yang bisa kita petik? Yang ketiga adalah hubungan baik positif maupun negatif antara guru dan siswa itu mempengaruhi laki-laki dan perempuan tentu saja. Nah, hasilnya itu beda. Kalau bagi laki-laki, bagi siswa laki-laki, hubungan positif guru dengan mereka itu akan menghasilkan keterlibatan. Jadi keterlibatan mereka akan semakin naik. Tapi kalau siswa perempuan, yang naik itu bukan hanya keterlibatan, tapi juga prestasi. Memang laki-laki dan perempuan itu kadang-kadang, tidak semuanya ya, kadang-kadang lebih suka yang fun-fun, yang menyenangkan, yang happy-happy di sekolah. Itu anak laki-laki, sehingga keterlibatan mereka akan sangat terpacu oleh hubungan siswa dan guru yang positif. Sedangkan untuk anak perempuan itu yang meningkat adalah biasanya prestasi. Tidak semua, tapi rata-rata seperti itu. Nah, yang keempat adalah siswa yang mempunyai resiko akademik itu sangat sensitif terhadap hubungan guru dan siswa. Apa itu siswa yang mengalami resiko akademik? Yaitu siswa-siswa yang biasanya mengalami faktor-faktor tertentu yang membuat mereka lemah dari sisi akademik. Apa contohnya? 1. SES atau masalah ekonomi rendah, atau keterbelakangan mental, atau kesulitan belajar, atau keterbatasan fisik. Hal-hal seperti itu akan mengganggu mereka di sekolah, apalagi ditambah dengan masalah dengan guru misalkan. Tapi kalau gurunya baik, suportif, bisa mengarahkan, memberikan wawasan, bisa memacu mereka untuk mencapai cita-cita dan sebagainya, itu justru sangat membantu siswa yang memiliki keterbatasan dalam belajar. Sebaliknya kalau kita sebagai guru cenderung memojokkan mereka, kurang bisa memotivasi mereka, justru itu semakin memperparah keadaan mereka. Jangankan prestasi, mungkin keterlibatan juga mereka akan sangat berkurang. Yang terakhir itu berkaitan dengan karakteristik guru. Jadi menurut jurnal ini, guru yang berpengalaman itu sangat bagus untuk meningkatkan keaktifan siswa dan juga prestasi siswa. Kenapa? Karena guru yang berpengalaman itu punya pola, sudah menemukan pola, punya strategi yang efektif, punya metode yang pas, punya feeling, punya nalar yang kuat. Ketika dihadapi situasi tertentu dengan siswa yang beragam, mereka sudah punya caranya, sudah hafal caranya. Sehingga guru yang berpengalaman, guru yang senior, dari guru perempuan maupun laki-laki, itu sangat mempengaruhi untuk meningkatkan keterlibatan siswa maupun prestasi siswa di sekolah, baik di SD, SMP maupun SMA. Nah, satu lagi, dan ini menjadi hal yang menurut saya menarik,
karakteristik guru dari sisi gender. Guru laki-laki ternyata itu bisa meningkatkan keaktifan siswa di sekolah, bahkan lebih baik dari guru perempuan. Mungkin riset-riset sebelumnya ataupun kita yang awam akan mudah sekali untuk berpikir bahwa guru perempuan itu punya kapasitas untuk bisa membangun hubungan afeksi dengan siswa ya. Ternyata tidak seperti itu juga menurut jurnal ini. Justru guru laki-laki memiliki kemampuan yang lebih untuk menciptakan situasi belajar yang sesuai dengan siswa, sehingga keterlibatan siswa itu di sekolah semakin bagus. Contohnya di SD, SMP dan SMA, guru laki-laki itu aya we gitu carana untuk bisa memikat hati para siswa, terutama para laki-laki juga, siswa laki-laki. Contohnya dengan kegiatan olahraga, kegiatan hangout atau diskusi atau mungkin games dan sebagainya. Itu salah satu kelebihan guru laki-laki. Tapi guru perempuan pun juga sama, punya kapasitas yang sama gitu. Apalagi kalau guru senior itu dia punya strategi yang jitu, punya pengalaman yang bisa dikembangkan, dipakai untuk anak, sehingga anak bisa terlibat aktif dan juga bisa berprestasi secara akademik. Itu ada 5 poin sebagai novelty dari jurnal ini yang ditulis oleh Rora dan kawan-kawan dengan judul hubungan afeksi antara guru dan murid itu mempengaruhi keterlibatan dan prestasi siswa di sekolah. Mudah-mudahan jurnal ini bisa kita kutip, bisa kalian kutip untuk makalah, untuk skripsi dan untuk tugas-tugas ilmiah lain di kampus. Segitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.